Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastana bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam yang mulia, di malam Jumat, kita berada di malam Jumat yang terakhir ya di bulan Rajab 1447 Hijriah. Malam ini malam ke-26. Kalau berdasarkan ru'yatul hilal di negeri kita yang tidak terlihat pada awal Rajab ya adalah malam ke-26. Walaupun dari segi penanggalan hisab mungkin malam ke-27 ya. Makanya besok tanggal merah, gitu ya, Isra dan Miraj, ya. Jadi ini keyakinan sebagian bahwa ini adalah malam Isra dan Miraj. Ya. Adapun bagi kita bahwa kita tidak mengetahui ya secara pasti kapan itu malam Isra dan Miraj, kapan terjadinya Isra dan Miraj. Para ulama kita berbeda pandangan dalam menentukan waktunya. Dan tidak sedikit ulama mengatakan bahwa kejadian Isra dan Miraj itu pada bulan Rabiul Awal, ya, bulan Rabiul Awal sebagaimana bulan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bulan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bulan kelahiran Rasulullah menurut sebagian ulama kita. Ala kulli hal, bagi kita pertama kita sangat meyakini akan mukjizat Isra yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagiannya dalam surat Al-Isra, dan kisah atau mukjizat Al-Mi'raj, naiknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke atas langit atau dinaikkannya beliau ke atas langit sebagaimana yang Allah sebutkan dalam awal-awal surat An-Najm. Namun kita tidak mengetahui kapan pastinya tanggal dan bulannya. Dan pun jika kita mengetahui, maka kita tidak mendapatkan keterangan yang valid dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para salafus soleh untuk merayakannya atau memperingatinya setiap tahunnya. Dan seandainya memperingatinya setiap tahunnya adalah satu hal yang penting, maka tentu hal ini tidak diikhfakan, tidak disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika kita memperingati hari Id kita, Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan untuk menentukannya kita perlu mengadakan ru'yatul hilal lalu disepakati agar kita bisa merayakannya secara bersama-sama. Dan jika seandainya seandainya Isra dan Miraj, demikian pula Maulid Nabi kita SAW adalah suatu hal yang patut dirayakan setiap tahunnya, tentu hal itu sudah dijelaskan kapan waktunya dan tentu akan berulang dirayakan oleh Nabi kita SAW. Dan jika berulang dirayakan, maka tidak akan ada perbedaan pandangan tentang masalah waktunya itu. Namun sekali lagi, generasi yang terbaik dari umat ini penyikapannya terhadap momentum-momentum penting semacam itu adalah dengan mengambil hikmah dan pelajaran
dan substansi dari peristiwa tersebut, bukan dengan sekadar memperingati yang kadang kehilangan orientasi juga, ya. Sebagian kadang memperingati tapi tidak mengambil hikmah yang paling penting dari kejadian-kejadian tersebut. Sebagian justru, ya, kalau dalam masalah Isra dan Mi'raj intinya adalah bagaimana keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kadang tidak bisa dicerna oleh panca indera kita. Namun berapa banyak di antara mereka yang mungkin kadang membesarkannya dan memperingatinya, justru kadang meragukan sebagian dalil-dalil yang dianggap tidak masuk akal, ya. Atau intinya adalah bagaimana pelaksanaan ibadah solat umpamanya, dan kadang sebagian memperingati justru kurang memperhatikan persoalan solat ataupun solat berjamaah, ya. Di antara momen penting dalam Isra adalah bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memimpin solat berjamaah dan di belakangnya adalah para nabi dan rasul. Dan juga tentu saja adalah ketika beliau diwajibkan solat 5 kali sehari semalam, dan kita tahu bagaimana kisah yang terjadi antara beliau dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan banyak pelajaran-pelajaran tentang masalah Isra dan Mi'raj, dan ini alhamdulillah juga sudah sering kita bahas dan pernah kita bahas dalam pembahasan kajian awal-awal kita dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan ini, dalam Kitabul Iman, pembahasan tentang hadis Isra dan Mi'raj. Bagi kita, kapan ada momen atau ada kesempatan untuk membahasnya, kita membahas tanpa harus kita menunggu setiap tahunnya, ya. Kita tidak terikat akan waktu. Persoalan tentang pentingnya solat, pentingnya mengetahui kedudukan Nabi SAW dan hikmah-hikmah yang lainnya dalam masalah Isra dan Mi'raj ini perlu terus dipelajari, sebagaimana mempelajari sirah Nabi kita SAW perlu untuk selalu kita kaji, tidak tahunan, bahkan kita kalau perlu selalu mempelajari harian, ya, tentang bagaimana perjalanan hidup dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan beginilah cara salafus soleh dalam menyikapi momentum-momentum penting seperti itu. Dan tentu saja mereka adalah contoh yang terbaik dalam kebaikan. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Seandainya baik, tentu saja mereka yang lebih dahulu melakukan hal tersebut. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Berapa banyak yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkan kebaikan, ya. Soal masalah niat mungkin bagus-bagus saja, tapi niatan tidak cukup, tapi perlu juga sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu menekankan bahwa kita sangat meyakini kejadian Isra dan Mi'raj. Bahkan di antara akidah yang penting yang kita yakini terkait dengan Isra dan Mi'raj adalah keyakinan Allah berada di atas langit. Ya, ini di antara keyakinan penting kita dalam meyakini kebenaran Isra dan Mi'raj, bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit bersemayam di arsy-Nya, dan ini sangat kita yakini dan menjadi bagian dari akidah kita, dan juga sebagaimana pengagungan kita terhadap ibadah salat dan hal yang lain yang ada dalam kejadian yang sangat besar tersebut. Tidak ada keraguan sedikit pun pada hati kita akan kejadian yang sangat mulia itu, namun kita mencontohi para salaf dalam menyikapinya, sehingga kita tidak perlu untuk selalu merayakannya dan memperingatinya setiap tahun. Bahkan kita kadang membicarakannya per hari, per Jumat, atau per bulan, dan tidak terikat pada waktu-waktu tertentu. Maka pada malam hari ini kita tetap akan melanjutkan kajian kita sebagaimana biasanya, ya. Jadi ini adalah kajian taklim Al-Lu'lu' wal Marjan, bukan kajian hikmah Isra dan Mi'raj, ya. Jadi biasa kalau kita datang di masjid mungkin sudah ada ada spanduk, ya, peringatan Isra dan Mi'raj, ya. Ya, alhamdulillah tidak ada, ya. Sekali lagi kita tidak
menafikan ya bahwa niatan baik dari orang yang mungkin melakukannya untuk mengingatkan, tapi tentu saja ya kita harus selalu mengambil yang terbaik. Yang terbaik adalah niatan yang baik dan juga didasari dengan pendalilan yang valid, yang benar, dan juga wajhul istidlal yang tepat, yang bagaimana mengambil dalil sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memfirmankan sesuatu dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika menyabdakan sesuatu, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, amanna billahi wa bima anzalallahu ala muradillah. Ya, kita beriman kepada Allah dan apa yang Allah turunkan dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sebagaimana kita beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau sabdakan ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukan menurut penafsiran-penafsiran yang tidak didukung oleh dalil-dalil dan tidak difahami oleh generasi terbaik yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa tersebut. Kajian kita kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan, karya dari Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah. Hadis-hadis yang sahih dalam yang diriwayatkan secara bersama oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan kita masih dalam beberapa waktu terakhir kita membahas kitab pakaian dan perhiasan, dan pada pertemuan kita yang terakhir kita sudah membahas berapa hadis? Ya, satu hadis. Hadis siapa? Siapa sahabat? Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Siapa yang bisa menyimpulkan, menyebutkan sebelum kita lanjutkan? Kalau ada yang hafal, silahkan. Kalau tidak, silahkan intisari dari hadis tersebut. Tafadhal. Tafadhal, Pak Jufri, Ustadz Jufri. Siapa tabi'in yang meriwayatkan? Masya Allah, ahsan. Budaknya orang apa? Pelayannya orang apa? Pelayannya orang Majusi. Kemudian sahabat Hudzaifah melemparkan gelas tersebut kepada Majusi tersebut karena bukan cuma sekali dua kali disampaikan tentang jangan menggunakan bejana perak untuk minuman. Hal ini Hudzaifah lakukan apa? Apa yang beliau lakukan? Beliau menumpahkan air dan melemparkan. Menuangkan air. Iya. Saja. Melemparkan gelasnya. Melempari Majusi itu. Iya, si Majusi. Oh iya. Tidak apa-apa gitu? Tidak apa-apa karena sudah bukan cuma sekali dua kali disampaikan. Karena Hudzaifah pernah mendengar hadis dari Nabi yang berbunyi, janganlah memakai pakaian sutra dan menggunakan bejana perak dan emas untuk makan dan minum, karena sesungguhnya itu digunakan oleh mereka, artinya orang kafir di dunia dan kita di akhirat. Nah, Masya Allah, Hasan. Sudah betul ya? Apa maksudnya itu digunakan oleh mereka? Siapa yang bisa jelaskan? Cepat. Siapa lagi?
itu digunakan oleh mereka. Apa maksudnya? Boleh digunakan oleh mereka? Enggak boleh Ustaz. Apa maksudnya itu lahum fid dunya? Apa artinya lahum fid dunya? Mereka di dunia Ustaz. Apa? Mereka di dunia. Mereka? Di dunia. Mereka boleh menggunakannya di dunia? Tidak Ustaz. Halal bagi mereka? Tidak. Berarti maksudnya apa? Itu kebiasaan mereka. Ya Ustaz. Berarti kalau kita melakukan yang sama berarti kita Kita sama kayak mereka. apa? Sama seperti mereka Ustaz. Apa bahasa syariatnya itu? Sama dengan mereka. Tasyabuh. Ya. Iya atau tidak? Baik. Ya, cukup ya. Ya, Masya Allah. Tolong nanti, ya, bagus sekali ada Ustadz Jufri, Masya Allah. Tapi jangan beliau siap, beliau terus yang siap. Ya. Jadi nanti terakhir sekali Pi, ya. Tidak ada sekali Pi, yang lainnya baru beliau yang jelaskan. Ya. Jadi anak-anak muda ini, ya walaupun juga beliau masih muda, ya. Anak-anak muda yang ini, yang lainnya harus juga lebih semangat lagi, ya, lebih siap. Gunakan masa muda antum untuk rajin menghafal, ya, dan mudah memahami pelajaran-pelajaran yang antum dapatkan. Baik, kita lanjutkan. Kita baca hadis yang ke 1340. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muallif wal ustadz wal hadirin jami'a. Kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim rahimahumallah li Syekh Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala. Kitabul Libas waz Zinah, babun tahrimu isti'mali ina'i adh-dhahabi wal fiddah 'ala ar-rijali wan nisa' wa khatami adh-dhahabi wal hariri 'ala ar-rajuli wa ibahatihi lin-nisa wa ibahatil alam wa nahwihi 'ala ar-rajuli ma lam yazid 'ala al-arba'i asabi'. Hadits Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Umar ibn al-Khattab ra'a hullata siyara 'inda babil masjid faqala ya Rasulullah law ishtarayta hadhihi falabistaha yawm al-jum'ah wa lil wafdi idha qadimu 'alayk faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر بن الخطاب radhiyallahu anhu akhan lahu bi Makkah musyrika. Ya. Hadis yang ke-1340. Hadisu Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar ibn al-Khattabi, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ra'a hullatan siyara. Beliau melihat hullah siyara. Hullah itu pakaian, ya. Dan hullah itu dinamakan hullah, dia sepasang pakaian, izar wa rida. Jadi izar yang dipakai di bawah sarung, wa rida yang dipakai di bagian atas selendang. Dan tidak dinamakan hullah kecuali jika satu pasang. Ya, jadi hullah itu peristilahan untuk pakaian yang sepasang sarung dan rida.
sarung dan rida itu kalau mudahnya lihat contoh kalau kita berihram ya, haji atau umrah, yang kita pakai di bagian bawah namanya izar, yang menutupi bagian atas kita di tubuh kita itu namanya rida ya. Jadi hullah siyara inda babil masjid, yang ada di sisi masjid. Maksudnya di sini yang ada dijual di pintu masjid. Yang ada dijual di pintu masjid. Faqal, maka Umar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law ishtaraita hadihi, seandainya engkau membeli pakaian ini, falabistaha yaumal jumu'ah, agar kamu mengenakan pakaian ini di hari Jumat. Jadi ini pakaian sutra ini ya, hullah siyara ini sepasang pakaian yang terbuat dari sutra, bergaris-garis ya. Jadi hullah itu biasanya bergaris-garis, tapi garis-garisnya, benangnya dan tenunannya ini dari bahan sutra, dari bahan sutra. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya engkau membeli pakaian ini agar kamu mengenakannya pada hari Jumat, walil wafdi, dan untuk menyambut tamu-tamu, utusan, delegasi, al-wafd, idza qadimu alika, kalau mereka datang mengunjungimu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yalbasu hadhihi, hanya saja yang mengenakan pakaian jenis ini, man la khalaqa lahu fil akhirah, orang yang tidak ada khalaqa lahu fil akhirah. Khalaqa artinya bagian di akhirat ya. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya, kata Allah, ada manusia itu kalau doanya selalu saja dia mengatakan rabbana atina fid dunya. Dia selalu doanya, ya Allah berikan kepadaku kebaikan di dunia. Doa-doa dunia saja. Lalu Allah mengatakan tidak ada bagi mereka khalaq fil akhirah. Orang yang semacam itu mungkin dia akan diberikan apa yang diminta dari dunia, tapi tidak ada khalaqa lahu fil akhirah, tidak ada bagian baginya di akhirat. Kenikmatan-kenikmatan surga tidak akan didapatkannya. Jadi innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah. Orang yang pakai pakaian semacam ini adalah orang yang tidak ada bagian sedikit pun baginya di akhirat. Artinya orang kafir yang pakai pakaian yang semacam ini. Summa ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha hulalun. Lalu kemudian artinya dalam beberapa waktu kemudian ya, gunakan kata-kata summa artinya ada fatrah, ada masa yang cukup lama, bukan besoknya, ada beberapa waktu setelah itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darinya hulalun. Hulal jama dari hullah ya, hulal jama dari hullah. Jadi kalau hullah itu sepasang pakaian, maka hulal ini beberapa pasang dari kain semacam itu. Dan ini hullatun siyara, ini biasanya datang dari negeri Yaman ya, dari negeri Yaman, pakaian sutra dengan motif corak-corak bergaris yang indah memang ya, dan indah dan halus. Fa'ata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minha hullah. Karena Rasulullah mendapatkan kiriman hadiah ya, dan sebagian ulama kita menjelaskan ini adalah ghanimah yang didapatkan oleh Nabi SAW. Ya, ada yang mengatakan ghanimah, ada yang mengatakan ini upeti jizyah ya, atau yang jelas adalah pembagian-pembagian yang lainnya. Dan sebagian mengatakan ini adalah ghanimah dari kaum Romawi, pasukan Romawi. Rasulullah membagi-bagi pakaian tersebut dan memberikan sebagiannya atau salah satunya kepada Umar bin Khattab. Faqala Umar,
Umar berkata dengan nada keheranan, karena Umar pernah menawarkan hal itu kepada Nabi SAW untuk beliau kenakan, tapi Rasulullah menolak dan mengatakan itu bukan pakaian orang Islam. Tapi kenapa justru ketika Rasulullah suatu saat mendapatkan pakaian yang semacam itu, lalu beliau bagi-bagi, ternyata beliau juga serahkan kepada Umar bin Khattab. Maka Umar bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kasautaniha, kamu ingin memberikan kepada saya pakaian ini, kamu ingin agar saya mengenakan pakaian ini. Wa qad qulta fi hullatin utarid ma qulta, dan kamu telah mengatakan pada pakaian utarid, ya utarid ini nama seseorang, ya, Utarid bin Hajib, ya, salah seorang sahabat yang pernah diamanahkan oleh Nabi SAW sebagai pemungut sedekah dari Bani Tamim, ya, dari Bani Tamim. Kenapa kamu mau memberikan saya pakaian ini padahal dulu pernah kamu katakan terhadap hullah Utarid, kain sutra yang semacam ini yang dulu dibawa oleh Utarid, maqultah, apa yang pernah kamu katakan? Apa yang pernah dikatakan? Apa itu? Bahwa innama yalbasu hadhihi, yang pakai pakaian ini adalah orang yang tidak ada bagiannya di akhirat. Maka Umar heran, apakah ada perubahan hukum atau gimana ini? Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lam aksukaha litalbasaha." Saya berikan kamu pakaian ini bukan agar kamu yang pakai. Fakasaha Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan pakaian tersebut akhan lahu, seorang saudaranya, di Makkah, dari penduduk Mekah, musyrikan yang masih musyrik, ya. Jadi sebagian mengatakan ini saudaranya, saudara sepersusuan dari Umar bin Khattab, dan ada mengatakan saudara seibu, ya, dari Umar bin Khattab yang masih musyrik. Ya, itu hadisnya, ya, itu hadisnya. Ada beberapa pelajaran hukum-hukum faedah yang perlu untuk kita ambil dari hadis kita ini. Yang pertama, hadis ini adalah satu di antara sekian banyak dalil yang menjelaskan tentang haramnya kain sutra bagi laki-laki. Nanti akan ada pembatasannya atau pengecualiannya, berapa kadar yang dibolehkan. Namun hukum asal, dalam keadaan normal, seorang laki-laki tidak dibenarkan memakai pakaian sutra, ya, tidak dibenarkan memakai pakaian yang terbuat dari sutra asli, ya, sutra asli maksudnya bukan sutra-sutraan, ya, bukan sutra yang sekedar promosi saja, ya, karena ada biasa juga bilang apa, sutra, ya, asli. Pasalnya bukan kain sutra, ya, yang dimaksudkan kain sutra yang memang asli. Dan diantaranya adalah hullatun siyara, ya, diantaranya adalah jenis hullatun siyara yang ada pada zaman tersebut, dan di zaman mana saja, ya, itu berlaku hukumnya tentang pelarangannya. Dan ini dibolehkan untuk kaum wanita, ya, dibolehkan untuk kaum wanita. Dan kita sudah jelaskan yang lalu bahwa bedakan antara pakaian sutra untuk laki-laki yang terlarang dengan bejana emas dan perak, ya. Untuk bejana emas dan perak itu larangannya berlaku untuk laki dan wanita tanpa kecuali. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa bolehnya orang yang lebih di bawah, murid atau seorang pegawai bawahan atau seorang yang lebih muda, memberikan usulan kepada
seorang yang lebih tua, atau kepada sang atasan, atau mungkin orang tuanya, atau mungkin gurunya, boleh saja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentu ulama besar di masa itu, tapi di hadapan Rasulullah beliau adalah seorang murid, beliau seorang bawahan, dan beliau berani untuk mengusulkan kepada Nabi SAW agar membeli pakaian tersebut. Berarti boleh ya, kalau kita lihat kayaknya cocok ini untuk orang tua kita, kita jalan-jalan ke pasar umpamanya, kita lihat kayaknya ini bagus ini untuk dimiliki oleh orang tua kita, maka kita usulkan ya. Kita juga mau belikan tapi tidak ada uang ya. Dan kita duga orang tua punya uang sebenarnya, tapi dia tidak tahu, mungkin orang tua kita tidak punya waktu untuk jalan-jalan ke pasar ya. Atau antum biasa lebih mudah mengakses internet umpamanya ya, orang tua tidak bisa mengakses itu, antum yang usulkan ya. Atau kepada seorang ustadz ya, seorang ustadz ya, yang kita pandang kayaknya dia cocok ini ya, dia cocok ini pakai pakaian ini, cuma dia mungkin jarang ke pasar ya, atau tidak tahu yang seperti itu, padahal dia cocok ya. Atau mungkin kita lihat dia butuh satu alat perangkat yang kayaknya cocok untuk memudahkan dalam kerja-kerjanya, tapi dia tidak tahu yang mana yang baik ya, speknya yang bagus gimana, lalu kita usulkan kepadanya. Itu boleh ya, dan itu disunahkan, dicontohkan, walaupun sekedar usulan ya, sekedar usulan. Umar bin Khattab ini tidak mengatakan saya belikan kamu Rasulullah ya. Beliau cuma usulkan, gimana kalau kamu beli ini wahai Rasulullah ya, karena biasa juga ada orang marah, usulkan, jangan cuma usulkan, belikan ya. Untung ada yang mau usulkan, sudah lumayan bagus, alhamdulillah ya. Mungkin dia juga mau belikan antum, cuma tidak punya ya, tapi dia sudah usulkan. Jadi terima kasih ya kepada usulan-usulan yang baik seperti itu ya. Dan hargai ya, hargai. Jadi boleh ya kita mengusulkan, dan boleh jadi Umar bin Khattab pada hakikatnya ada niatan untuk membeli, tapi beliau minta pandangan dulu Nabi SAW. Jangan-jangan beliau tidak pas, beliau tidak cocok, atau ada pandangan yang lain. Dan ternyata betul, setelah beliau istisyarah, beliau tanya Rasulullah, ternyata memang ada arahan daripada Rasulullah bahwa apa yang dia duga bagus ternyata tidak bagus, karena tidak sesuai dengan syariat, tidak dibolehkan untuk dikenakan menurut syariat bagi seorang laki-laki pakaian sutra. Jadi boleh yang semacam itu ya. Kemudian di antara pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bolehnya jual beli di dekat pintu masjid. Yang terlarang adalah di masjid. Adapun dekat pintu masjid ya, dalam riwayat itu pasar ya, dekat pintu masjid. Atau mungkin bukan pasar resmi ya, tapi ada yang jual-jualan di dekat pintu masjid. Hadis ini menjelaskan tentang kebolehannya. Yang hadis-hadis yang melarang adalah di masjid, di masjid. Dan seandainya tidak boleh, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu orang yang pertama kali mengingkari. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang sahabat yang sangat tegas. Ada sedikit yang salah-salah, beliau ingkari. Bahkan kadang beliau menyangka salah, padahal tidak. Beliau ingkari dulu. Ya, beliau seorang yang sangat tinggi girahnya. Dan seandainya satu kemungkaran menjual di depan pintu masjid, maka tentu Umar bin Khattab yang paling pertama mengingkarinya. Atau ketika beliau usulkan ini kepada Rasulullah, mungkin Rasulullah bilang, di mana kamu dapat ini? Di mana ada jual gini? Di pintu masjid. Mungkin Rasulullah akan tegur, kenapa sampai jual-jualan di pintu masjid? Tapi ketika hal ini didiamkan, menunjukkan tentang kebolehannya. Di antara pelajaran yang kita bisa ambil juga dari hadis ini adalah bahwa bolehnya orang-orang yang soleh, para ulama-ulama yang mulia, itu beraktivitas jual beli, dan itu tidak mengurangi kehormatannya dan tidak bertentangan dengan muru'ah,
marwah, ya, bahwa jual beli. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa Rasulullah itu mereka adalah orang yang yamshuna fil aswaq, ya, mereka orang yang keluar masuk pasar. Tentu saja bukan untuk melakukan hal yang sia-sia yang tidak penting, tapi untuk jual beli sesuatu yang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan muru'ah, ya, tidak bertentangan dengan muru'ah. Sehingga ya mungkin sebagian kita mengatakan saya tidak punya waktu untuk ke pasar, maka saya titipkan saja ya kepada anak saya, kepada murid-murid saya, atau siapa yang bisa membantu, karena saya tidak punya waktu untuk langsung beli di pasar. Tapi boleh sebenarnya, tidak mengapa. Bahkan menjual di pasar pun adalah profesi dari sebagian sahabat. Dan Allah telah mengatakan tentang mereka bahwa mereka adalah rijalun la tulhihim tijarah wala bai' an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Mereka adalah laki-laki yang beraktivitas di pasar, tapi mereka tidak pernah dilalaikan oleh aktivitas jual beli mereka di pasar untuk tetap salat berjamaah. Kapan waktu salat telah datang, maka mereka meninggalkan aktivitas jual beli untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengapa ya, dan jangan menganggap satu aib ya, jangan sampai mengatakan kenapa sampai beraktivitas di pasar. Tentunya ya sebagaimana dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa pasar adalah tempat yang paling buruk, sebagaimana masjid adalah tempat yang terbaik. Tapi jika orang yang memang punya kepentingan untuk hal yang halal, maka silahkan banyak berzikir kepada Allah. Bahkan ini jadikan untuk ladang dakwah, bahan dakwah. Ya sebagaimana Abu Bakar dan sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kalau masuk pasar, apalagi di hari-hari seperti awal-awal Dzulhijjah, beliau justru masuk pasar untuk mengingatkan mereka agar memperbanyak takbiran, ya. Dan sebagian salaf masuk ke pasar untuk mengucapkan salam dan menyapa mereka agar mengingatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada perimbangan semacam ini, pasar memang tempat yang sangat memungkinkan untuk orang lupa. Di dalamnya banyak penipuan terjadi dan banyak orang lupa terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat perlu diisi oleh orang yang soleh, orang yang baik, orang-orang yang berilmu, agar dia tidak bertambah kemungkarannya dan tidak banyak kelalaian-kelalaian di dalamnya. Hadis ini juga jamaah sekalian, di antara pelajaran yang penting yang kita ambil dari hadis kita ini, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa disyariatkannya berhias, dan di antara perhiasan yang dianjurkan adalah memakai pakaian yang terbaik, pakaian yang paling indah, pakaian yang terbaik untuk munasabah atau untuk kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa atau momen-momen yang penting, momen-momen yang berharga atau momen-momen yang diagungkan, ya. Jadi secara umum seorang muslim bagus kalau dia selalu berpenampilan yang baik, ya. Paling tidak bukan penampilan yang membuat dirinya terhina. Dan dalam hadis Muslim, innallaha jamilun yuhibbul jamal, ya, Allah indah dan menyukai keindahan. Tapi ada momen-momen yang dimana paling dianjurkan untuk kita tampil indah di hadapan Allah, kemudian juga di hadapan manusia. Apa itu di hadapan Allah? Di antaranya adalah pada waktu-waktu ibadah. Allah mengatakan, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kalian ketika kalian masuk masjid. Dan lebih khusus adalah pada waktu sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang paling afdol, sholat yang paling utama. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, walaupun tahu Rasulullah ini tiap hari sholat jamaah, tapi beliau mengusulkan secara khusus pakaian indah ini cocoknya dipakai paling tidak sekali sejumat. Sekali sejumat. Bagus kalau ini pakaian Rasulullah indah ini, bagus pakaian ini. Kayaknya cocok kalau dipakai kalau Rasulullah sedang berkhutbah, khutbah Jumat. Ya, jadi boleh ada orang mengkhususkan pakaian yang terbaiknya adalah pada hari Jumat. Boleh membeli pakaian khusus untuk itu. Dan sebagian salaf memang seperti itu. Makanya kenapa juga dianjurkan pada waktu Lebaran, ya, Id,
kita juga memakai pakaian indah, itu wajar, ya, tidak mengapa, tidak dianggap berlebihan. Dan bahkan dalam momen-momen ibadah lainnya seperti pada saat mengejar Lailatul Qadar, salaf berhias di malam-malam Lailatul Qadar atau malam-malam yang diduga ada Lailatul Qadar di situ. Mereka memakai pakaian-pakaian indah dan sebagian mereka mengkhususkan pakaian-pakaian terbaik pada waktu itu untuk mengejar malam kemuliaan. Jadi boleh, ya, di momen-momen ibadah yang sangat utama kita memakai pakaian yang terbaik, ya, pakaian yang terbaik. Dan di hadapan manusia, di hadapan manusia. Apa itu di hadapan manusia? Seperti menyambut tamu-tamu. Dan secara khusus dalam hadis ini sebut apa? Lil wafud, untuk menyambut delegasi-delegasi, utusan-utusan dari negara-negara yang datang kepada Muhammad Rasulullah. Sebagai seorang pemimpin besar didatangi oleh banyak utusan, apalagi orang yang mau belajar Islam, mau menyatakan keislamannya, mau memberikan upeti jizyahnya dan kepentingan-kepentingan yang lainnya, sangat wajar, tidak mengapa, tidak berlebihan ketika seorang pemimpin memakai pakaian yang terbaik, ya. Dan ini bukan sikap yang dianggap salah. Ya, tentu saja pengagungan kita pertama kepada Allah, dan juga kita patut untuk menyambut orang yang mulia dengan pakaian yang baik-baik juga, ya. Dalam riwayat dikatakan umirna an nunzilan nasa manazilahum. Kami diperintahkan menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya. Artinya menghargai kedudukan-kedudukan mereka. Jadi pakai dengan pakaian yang terbaik. Selama yang dikritik oleh para ulama kita adalah mereka yang hanya memperhatikan penampilan di tengah manusia, lalu ketika ibadah kepada Allah mereka tidak perhatikan. Itu yang dilarang. Tapi ketika kita beribadah kepada Allah, kita perhatikan pakaian kita, dan juga kemudian ya, jadi urutannya itu kepada Allah dulu, kemudian kepada manusia, maka tidak mengapa. Yang ulama kritisi adalah ketika ada orang yang kalau ibadah sholat biasa-biasa saja penampilannya, lalu ketika menghadap manusia mereka begitu berpenampilan rapi, berpenampilan indah. Ini yang Abdullah bin Umar marahi pembantunya, khadimnya, ketika beliau melihat khadimnya sholat sunnah di rumahnya tidak pakai penutup kepala, surban, ya, pada waktu itu meruah mereka pakai surban di masa itu. Lalu ditegur, kamu kalau keluar sebentar begini juga penampilanmu? Tidak, kalau saya keluar kan mesti pakai penutup kepala. Lalu diingatkan, innallaha ahaqqu an yutazayyan lahu. Allah yang paling berhak kita berhias kepadanya. Masa kita berhias di hadapan manusia, lalu kalau di hadapan Allah salat walaupun sendirian di kamar kita, kita tidak berhias, padahal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang salah. Ya. Dan juga seperti yang dilakukan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau itu dalam sirahnya selalu disebutkan bahwa beliau kalau dikunjungi oleh tamu-tamunya, beliau tanya dulu, kunjungan ini, kedatangan ini untuk ketemu saya saja atau untuk belajar hadis? Saya bacakan kepadamu hadis, saya ajarkan hadis. Kalau orang itu bilang saya cuma mau datang mengunjungi engkau wahai imam, maka beliau terima apa adanya. Tapi kalau orang itu mengatakan saya juga mau dibacakan hadis, mau belajar hadis, maka Imam Malik rahimahullah masuk ke dalam rumahnya, mandi, lalu mengambil pakaian yang terbaik, memakai imamah, berhias. Kemudian beliau mengatakan saya tidak senang membaca hadis Rasulullah dengan penampilan apa adanya, yang sebagai bentuk pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagus, ya. Jadi yang salah adalah ketika kita hanya di depan manusia tampil baik, lalu di hadapan Allah tidak, ya. Atau ketika ada pengagungan kepada Allah dan Rasulnya, tidak. Namun selama kita mengagungkan Allah dan Rasulnya, kemudian kita juga menyambut orang-orang yang terhormat, tamu-tamu kita dengan penampilan yang terbaik, maka itu tidak masalah. Seandainya usulan ini salah, tentu Rasulullah menegur. Rasulullah ini menegur Umar dalam hal apanya? Beliau tegur Umar. Kenapa beliau marahi Umar atau tegur Umar? Beliau tegur adalah karena yang diusulkan jenis pakaiannya pakaian sutra, bukan niat baiknya. Niat baiknya adalah untuk dipakai pada waktu sholat Jumat dan dipakai pada waktu menyambut tamu. Niatan yang baik ini tidak disalahkan oleh Rasulullah. Seandainya salah,
Rasulullah bilang tidak perlu itu. Salat Jumat dengan salat yang lainnya biasa-biasa saja. Tidak usah pakai pakaian baru. Atau ketika menyambut tamu tidak perlu pakaian-pakaian istimewa. Rasulullah bilang, untuk apa? Ya, semua manusia sama saja di hadapan kita. Ya, tidak perlu ada pakaian khusus. Tapi ternyata Rasulullah tidak menegur usulan tersebut. Berarti usulannya sudah benar. Yang salahnya adalah jenis pakaiannya. Karena pakaian adalah pakaian yang diharamkan, ya, pakaian sutra. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa bolehnya menerima hadiah dari orang-orang kafir. Itu kalau maksud dari hadis ini adalah pakaian-pakaian sutra yang dikirim kepada Rasulullah ini adalah hadiah dari orang Romawi dan yang lainnya, yang menurut pendapat sebagian. Atau kalau dialah ghanimah, kita sudah pernah jelaskan ya, bolehnya menerima hadiah dari orang kafir selama tidak ada maksud tertentu, tidak ada syarat-syaratnya. Dan kalau ghanimah, maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana pembagian ghanimah kepada para sahabat. Namun atas pendapat yang pertama bahwa inilah hadiah, maka hadis ini menjelaskan bagaimana sifat kedermawanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bagi-bagi kepada sahabat-sahabatnya. Jadi beliau dibawakan berapa pakaian, lalu beliau bagi-bagi kepada sahabat. Dan Umar bin Khattab dapat juga jatah, dapat jatah. Dan ini semacam ini adalah hak dari para pemimpin, terkhusus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara nama beliau adalah apa nama Rasulullah yang cocok dengan tugas ini atau haknya? Apa? Apa nama beliau yang cocok dengan ini? Anal Qasim. Qasim. Nama beliau adalah Qasim, ya. Salah satu nama Rasulullah Qasim. Qasim artinya yang bagi-bagi, yang tukang bagi-bagi. Ya, beliau bagi-bagi kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya, entah ghanimah atau kadang hadiah-hadiah, beliau yang membagi-bagikan. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang haramnya bertasyabuh kepada orang-orang kafir, ya. Haramnya bertasyabuh kepada orang-orang kafir, di antaranya dengan memakai pakaian-pakaian khusus yang menjadi simbol bagi mereka, menjadi ciri khusus bagi mereka, apalagi jika terbuat dari bahan-bahan yang terlarang dalam agama Islam. Dan hadis ini juga sekaligus menjelaskan bahwa orang kafir itu kesenangannya cuma sementara di dunia saja, tapi di akhirat malahum fil akhirati min khalaq, ya, tidak ada bagiannya sedikit pun dari kebahagiaan di akhirat, ya. Makanya tidak perlu selalu cemburu kepada orang kafir, ya. La yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Tidak usah kalian terpesona, terkesima, terkagum-kagum kepada orang kafir yang bebas bergerak di muka bumi. Mataun qalil, kesenangan yang sebentar saja. Summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Setelah itu tempatnya akan di neraka dan itu seburuk-buruk tempat, ya. Jadi tidak patut orang muslim cemburu dengan kebebasan mereka bergerak semau-maunya, senang-senang, dan sedikit dari kesenangan dunia yang mereka miliki. Ya, sangat tidak patut, ya, kecemburuan dalam hal-hal yang semacam itu. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bolehnya kita bertasabut kepada guru kita, kepada pemimpin kita terhadap perbuatannya atau perkataan yang kelihatan agak kontradiktif, bertentangan. Dulu saya usulkan, seakan-akan Umar bilang, dulu saya usulkan dia pakai pakaian sutra, beliau tidak mau, beliau menolak dan mengatakan ini punyanya orang kafir. Sekarang beliau yang justru hadiahkan saya pakaian yang sama, terbuat dari sutra juga. Apa-apaan ini, ya, kalau maksudnya kenapa sampai terjadi gitu? Maka beliau tanya, beliau ingatkan Rasulullah, ya Rasulullah, dulu juga saya pernah usulkan ini,
lalu kamu tolak. Tapi kenapa sekarang kamu yang berikan kepada saya? Ini tidak mengapa ya, kadang seorang murid minta tabayun, kejelasan, dan mungkin ada arahan, penjelasan. Mungkin apakah hukumnya sudah mansukh? Jangan-jangan masa itu ya, kalau sekarang tidak ada lagi mansukh. Ataukah saya yang salah faham, atau ada penjelasan yang lain? Ternyata memang ada jelas penjelasannya bahwa saya berikan kepada kamu bukan untuk kamu yang pakai, ya, berikan kepada yang lainnya, istrimu kah, ya, atau orang-orang yang boleh menggunakannya. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bolehnya memberikan hadiah kepada orang-orang kafir, ya, tadi menerima hadiah. Sebaliknya juga memberikan hadiah kepada orang kafir, termasuk di dalamnya adalah utamanya jika orang kafirnya masih ada hubungan kekerabatan, silatul qarib, ya. Karena Umar bin Khattab menghadiahkan ini kepada saudaranya yang kafir, masih kafir di Mekah. Dan bagi kita ketika menghadiahkan ini, kita hadiahkan dalam rangka ta'liful qulub, ya, untuk menjelaskan bagaimana keindahan Islam dan bagaimana juga menaut, ya, atau menarik hatinya agar dia mungkin tertarik dengan Islam. Dan ini salah satu makna dari ta'liful qulub. Makanya orang-orang kafir atau yang mau diajak atau yang baru masuk Islam itu dikatakan al-mu'allafah qulubuhum, yang masih dijinakkan hatinya, dan mereka dijinakkan hatinya dengan pemberian-pemberian yang semacam ini. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sesuatu yang tidak boleh kita gunakan, tapi ada yang bisa digunakan. Ya, jadi kecuali kalau memang barang yang haram lizatihi, haramnya secara mutlak, maka tidak boleh, tidak perlu untuk kita miliki. Tapi kalau sesuatu pakaian yang atau sesuatu yang boleh pada sebagian dan tidak boleh pada sebagian, kita yang tidak boleh mengenakannya boleh untuk memilikinya, tapi bukan kita yang kenakan. Kita siapkan mungkin untuk istri kita atau anak-anak kita yang perempuan umpamanya, atau mungkin kita akan hadiahkan kepada yang lainnya. Terakhir, hadis ini mengundang pertanyaan, ya, dan sekaligus ikhtilaf tentang masalah apakah hadis ini menjadi dalil bahwa orang-orang kafir itu tidak dituntut dalam urusan-urusan cabang-cabang agama. Mereka hanya akan dituntut dalam persoalan akidah. Artinya mereka akan dipertanyakan kenapa mereka tidak masuk Islam. Adapun tentang masalah-masalah syariat Islam yang merupakan cabang-cabang, mereka tidak akan ditanya kenapa minum khamar, kenapa makan babi, kenapa memakai pakaian sutra, kenapa pakai pakaian emas dan sebaliknya. Kenapa bisa difahami seperti itu? Karena Umar bin Khattab ketika Rasulullah bilang, saya kasih kamu ini pakaian bukan untuk kamu pakai, maka Umar bin Khattab dia ambil, dia terima, dan bukan dia pakai, tapi dia berikan kepada siapa? Saudaranya yang musyrik. Seakan-akan Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak boleh pakai, tapi saudara saya ini yang musyrik ini tidak apa-apa bagi dia pakai. Apakah berarti orang kafir boleh menggunakan pakaian-pakaian yang semacam itu atau tidak? Ya. Kalau kita mengatakan tidak boleh, berarti orang kafir itu mukhatabuna bi usulil din wa bi furu'i. Mereka itu dituntut dalam persoalan-persoalan pokok agama tentang akidah dan juga masalah cabang-cabang agama. Ya. Ataukah mereka pada usulnya saja? Yang lalu kita sudah tegaskan bahwa yang rajih di sini adalah orang kafir itu juga mereka akan dituntut dalam masalah-masalah cabang-cabang agama. Jadi orang kafir tidak hanya ditanya kenapa mereka tidak masuk Islam, tapi juga orang kafir yang minum khamar akan disiksa karena minum khamarnya, akan disiksa karena berzinanya, akan disiksa tentang makan babinya umpamanya, dan hal-hal yang terlarang lainnya. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Ya, sebagian mengatakan boleh jadi Umar ketika menghadiahkan ini juga dia memesankan kepada saudaranya, saya kasih kamu ini bukan untuk kamu pakai, tapi untuk istrimu kah atau anak-anakmu, ya. Jadi bukan untuk dikenakan oleh saudaranya, atau mungkin untuk perempuan-perempuan di dalam rumah tangganya. Dan sebagian ulama kita mengatakan boleh jadi tentang pelarangan masalah-masalah cabang agama untuk orang di luar agama kita, itu belakangan pelarangannya
dan belum terlarang pada saat itu. Wallahu ta'ala a'lam. Sekian dulu. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.